Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tentu saja semangat untuk belajar. Kita sampai di chapter keempat dari mata kuliah pengantar bisnis yang saya ambil dari bukunya Bovee and Thiel, ya, yaitu tentang etika bisnis dan CSR, ya, Corporate Social Responsibility, atau tanggung jawab sosial perusahaan. Kita kalau coba lihat, ya, banyak kerugian-kerugian, ya, banyak kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh bisnis, ya, oleh perusahaan, oleh korporasi, baik itu kerusakan sosial, ya, kemudian kerusakan lingkungan, banyak limbah yang dibuang tidak pada tempatnya misalnya, ya, banyak kerugian sosial misalnya kemacetan, lalu kemudian jalan yang rusak, ya, lalu kemudian banyak juga konsumen yang dirugikan oleh perusahaan akibat informasi yang tidak jelas misalnya, ya, informasi yang tidak jujur disampaikan oleh perusahaan, ya. Semua itu sangat mungkin disebabkan oleh tidak adanya atau kurangnya etika bisnis dari para pelaku bisnis, gitu. Nah, makanya saudara sebagai calon pelaku bisnis, ya, di masa depan perlu kiranya penting bahkan, ya, untuk mempelajari isu ini, ya, mempelajari etika bisnis ini, supaya di masa depan kita punya pemimpin-pemimpin bisnis yang punya etika yang lebih baik, ya, harapannya seperti itu. Nah, yang kedua adalah CSR atau Corporate Social Responsibility, atau di Indonesia sering diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Ini juga menjadi salah satu gagasan yang berkembang dengan pesat, yang tujuannya adalah untuk mengurangi, ya, dampak negatif dari bisnis seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, ada 6, ya, tujuan pembelajaran, learning objectives, yang akan kita perdalam, ya, pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan mendiskusikan bagaimana sih, ya, mempraktekkan bisnis etik yang baik itu, ya. Apa itu bisnis etik yang baik? Ya. Terus kemudian kita juga akan meng-highlight 3 faktor yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis, ethical decision making. Yang kedua, kita akan mendefinisikan tadi, ya, CSR, lalu menjelaskan perbedaan antara filantropi dengan strategic CSR. Yang ketiga, nanti kita akan membedakan 4 perspektif dari CSR. Lalu yang keempat, kita akan mendiskusikan peran bisnis di dalam melindungi lingkungan natural, ya, natural environment, melindungi alam, ya. Dan kita juga akan membahas mengenai sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan.
Tujuan pembelajaran yang kelima adalah mengidentifikasi beberapa hak konsumen yang paling mendasar dan bagaimana tanggung jawab bisnis untuk memenuhi hak-hak tersebut. Sementara yang terakhir atau tujuan pembelajaran yang keenam, kita akan diskusikan tanggung jawab bisnis, tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan yang harus dipenuhi juga. Kita mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama. Kita akan mendiskusikan apa itu bisnis etik yang baik. Lalu kita akan meng-highlight 3 faktor yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis gitu. Nah, kita mulai dari mendefinisikan apa itu etika ya. Jadi etika itu adalah prinsip dan standar perilaku moral ya yang diterima oleh masyarakat ya. Nah, prinsip dan standar perilaku moral tadi ya yang sudah embedded di dalam masyarakat, yang sudah tertanam kuat di dalam masyarakat, itulah yang kemudian menjadi acuan ya, yang jadi dasar dalam menilai sebuah perilaku itu dianggap benar atau salah itu. Misalnya ketika kita punya prinsip dan standar moral bahwa mengambil sesuatu yang bukan hak kita itu tidak baik, kan gitu. Dan prinsip tersebut diterima oleh mayoritas masyarakat dan itu tertanam kuat dalam nilai-nilai kita. Sehingga ketika kita melihat atau kita menemukan ada orang yang melakukan pencurian ya, ada orang yang melakukan korupsi, ada orang yang nyolong ya, katakanlah seperti itu, maka kita akan dengan mudah, dengan sepakat gitu ya, bisa menyebut bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah gitu. Nah, di dalam bisnis juga tentu saja sama ya. Perilaku bisnis dari perusahaan, dari manajer-manajernya, dari karyawan-karyawannya itu akan bisa di-judge, akan bisa dinilai berdasarkan etika tadi, berdasarkan prinsip dan standar moral yang diterima oleh masyarakat. Ya. Dari situ kemudian masyarakat bisa menilai perusahaan ini benar atau salah. Gitu. Nah, setidak-tidaknya ada standar minimum ya menurut Bovie and Thiel bagaimana sebuah bisnis itu dikatakan sebagai bisnis yang memiliki perilaku etis yang baik. Yang pertama adalah sebuah bisnis itu boleh atau bisa dikatakan punya perilaku etis yang baik itu ketika dia bisa berkompetisi secara jujur dan fair gitu ya, jujur dan adil gitu ya. Nah, ini ada beberapa kasus di Indonesia saja, misal nggak usah jauh-jauh ya. Ketika kemarin harga tiket pesawat itu sedang tinggi ya, naik itu ternyata terungkap
ke publik bahwa beberapa airlines ya, beberapa perusahaan penerbangan yang ternyata dikelola oleh kelompok yang sama itu berusaha mendepak satu perusahaan penerbangan, satu airlines yang tidak berada dalam kelompok mereka ya. Jadi didepak dari marketplace online seperti Traveloka ya, kemudian dan lain-lain itulah. Jadi yang bisa kita temukan penawaran penerbangan pada penjualan tiket online di masa itu hanya airlines yang berada dalam satu kelompok. Karena apa? Karena airlines yang sendirian tadi itu menjual tiket pesawat masih lebih murah dibanding kelompok yang mendepak tadi gitu. Lalu kemudian ada misal di Indonesia kasus yang juga sampai di pengadilan ini ya, sebuah perusahaan air minum dalam kemasan ya, AMDK, yang berusaha melakukan kompetisi yang tidak fair ya. Jadi dia punya outlet penjualan itu yang di pressure, yang diberi tekanan untuk hanya menjual produknya dan tidak menjual salah satu produk air minum dalam kemasan yang lain dengan merek yang lain, dengan ancaman bahwa kalau menjual produk yang bukan produknya, maka ternyata ada grade dari outlet itu. Jadi grade-nya ini akan diturunkan. Nah, tentu mungkin ada benefit yang kemudian berkurang gitu kan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kompetisi yang tidak fair gitu ya, yang tidak jujur. Dan ini menjadi satu indikator bahwa bisnis itu, perusahaan itu berarti tidak menerapkan etika yang baik gitu. Nah, yang kedua, indikator minimal ya bahwa perusahaan itu bisa disebut berperilaku etis yang baik itu adalah dengan berkomunikasi secara benar ya. Ya produknya itu apa ya diceritakan ya bahwa produknya adalah produk yang dibuat dari A B C D ya, mengandung A B C D gitu kan. Nah, ini misal kalau kita ingat ya beberapa waktu yang lalu misalnya ada sebuah produk ya yang selama ini kita kenal itu sebagai susu ya, susu kental manis gitu kan. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun gitu ya konsumen membeli produk tersebut gitu kan, belakangan baru diketahui bahwa sebenarnya itu setelah dievaluasi tidak bisa disebut sebagai susu ya. Itu adalah kental manis gitu. Tentu hal yang sangat berbeda ini ya. Di desa-desa itu banyak anak-anak kecil ya, banyak bayi-bayi yang diberi minuman susu kental manis itu. Karena persepsinya itu adalah susu gitu. Jadi mungkin karena lebih murah, orang-orang di desa banyak yang pakai itu. Nah, tentu kita bisa bayangkan konsekuensinya dalam beberapa tahun ke depan gitu kan. Nah, ini adalah bentuk komunikasi yang tidak benar gitu. Being transparan yang ketiga. Ini juga mirip-mirip dengan yang kedua ya.
mengungkap hal yang ada di dalam perusahaan itu secara transparan, ya termasuk produksinya. Ya. Apakah ada kandungan-kandungan yang berbahaya, misal ada semprotan obat nyamuk yang ternyata setelah dikaji itu ada zat berbahaya misal yang bisa dalam jangka panjang mengganggu kesehatan, ya. Itu tidak dikomunikasikan secara transparan. Itu juga menjadi contoh perilaku etis yang tidak baik, ya. Lalu kemudian hubungan perusahaan dengan bawahannya, ya. Hubungan manajer dengan pemegang saham, hubungan perusahaan dengan konsumen, ini juga harus transparan, gitu ya. Silakan nanti saudara cari contoh-contoh kasus yang lain. Nah, yang keempat adalah tidak menimbulkan harm, ya. Harm itu apa ya? Ya kesulitan, ya yang mencelakai pihak lain, gitu ya. Nah, ini juga menjadi indikator sebuah bisnis itu berperilaku etis atau tidak. Ya, ketika sebuah perusahaan itu kemudian menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, ya, menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, yaitu bentuk harm, gitu ya, bentuk merugikan atau mencelakai pihak yang lain. Ini juga perilaku etis yang tidak baik. Nah, sekali lagi, ini 4 hal ini adalah syarat atau indikator minimal, ya, sebuah perusahaan itu bisa dikatakan etis atau tidak. Nah, jadi silahkan nanti saudara coba evaluasi, ya, coba cari perusahaan yang saudara tahu, kemudian dievaluasi menggunakan 4 indikator ini. Saudara kemudian bisa menyimpulkan apakah perusahaan ini memenuhi standar minimal bisa disebut sebagai perusahaan yang etis. Ini tools yang cukup penting saya pikir. Termasuk ketika nanti saudara bekerja. Ketika saudara bekerja, coba saudara bisa amati bagaimana perusahaan saudara itu berjalan. Apakah memenuhi 4 kriteria minimal ini. Ya. Nah, kalau tidak, apa yang bisa saudara lakukan? Apakah saudara bisa speak up? Apakah saudara perlu meningkatkan powernya supaya bisa speak up? Atau saudara memutuskan keluar? Ya, itu beberapa pilihan yang biasanya diambil. Banyak dari teman saya yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang setelah dia evaluasi ternyata tidak memenuhi 4 prinsip minimal ini, ya. Ada yang bekerja di perusahaan kontraktor, ya, tetapi dia merasa tidak ada transparansi di sana misalnya, ya. Nah, dia kemudian memutuskan untuk mundur. Banyak yang seperti itu. Ada juga yang tetap bekerja di situ dengan harapan di suatu saat dia punya power untuk bisa memperbaiki hal itu. Bisa juga, ya. Nah, tapi paling tidak saudara punya tools, ya, punya alat untuk mengevaluasi, ya, apakah perusahaan itu atau bisnis itu berperilaku etis atau tidak. Ini juga baru minimal ini, gitu ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang selanjutnya masih di tujuan pembelajaran pertama, kita perlu untuk mengetahui kenapa sih kok atau apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi perilaku etis di sebuah perusahaan. Ya, tentu yang berperan penting untuk menentukan segala keputusan tindakan dari perusahaan itu adalah manajemen, ya, di dalam perusahaan. Ya, mulai dari top managers sampai first line managers. Selain itu shareholders, pemegang saham itu tentu juga punya kewenangan, ya, yang bisa menentukan perusahaan itu bertindak etis atau tidak. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi
para pengambil keputusan di dalam perusahaan tadi bisa berperilaku etis atau tidak. Ya, yang pertama adalah perbedaan budaya. Kita sudah bahas ini di chapter ketiga ya, mengenai lingkungan bisnis global. Kita di situ sudah belajar ada setidaknya 2 hal yang harus kita perhatikan ketika memutuskan untuk masuk ke bisnis global. Kita harus mempertimbangkan perbedaan budaya dan perbedaan hukum. Ya. Nah, perbedaan budaya ini juga bisa mempengaruhi perilaku etis. Ya. Jadi budaya itu kan nilai-nilai yang dianut oleh dianut secara merata begitu ya oleh seluruh anggota masyarakat di sebuah wilayah gitu kan, yang itu menentukan bagaimana mereka berperilaku ya, bagaimana mereka bersikap itu. Nah, contohnya misal di Indonesia ya. Kita di Indonesia ini punya nilai ya, punya budaya bahwa memberi orang lain sebagai bentuk terima kasih atas keuntungan yang kita peroleh itu adalah hal yang lumrah gitu dilakukan. Nah, belakangan ini budaya itu coba dirubah oleh KPK ya katakanlah. Jadi misal memberikan parsel, memberikan bingkisan ya, memberikan tip itu dulu dianggap wajar gitu, dianggap hal yang biasa gitu. Ya. Pemenang proyek lelang ya, pemenang lelang proyek misalnya dulu biasa memberikan tip atau memberikan bingkisan bagi orang yang mengelola lelang itu, misal ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebaliknya di Jepang, ya, ini budayanya sangat berbeda. Budayanya betul-betul berbeda. Jadi di Jepang itu orang yang memberikan imbalan terhadap orang lain yang dianggapnya berjasa itu bukan dianggap hal yang lumrah. Sebaliknya itu adalah dianggap penghinaan. Nah, makanya ketika orang Indonesia misal ya, terus kemudian bekerja di Jepang, masih menggunakan budaya yang sama di Indonesia memberikan imbalan tadi, nah ini bagi orang Jepang tentu bisa dianggap sebagai hal yang tidak etis gitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana perbedaan budaya itu bisa mempengaruhi perilaku etis. Yang kedua, tentu saja pengetahuan. Ya, semakin luas pengetahuan manajer, para pengambil kebijakan di dalam sebuah bisnis, tentu kemungkinan besar perilaku yang atau segala keputusan dan kebijakan yang diambil itu akan etis gitu. Meskipun tidak selamanya gitu, tapi ini jadi salah satu faktor. Ya, misal ada kenalan saya ya yang punya bisnis warung makan, berkembang dengan pesat dulu, tapi kemudian belakangan ini justru kemudian bangkrut gitu ya usahanya. Nah, ternyata kemarin sempat bertemu dengan saya, cerita-cerita itu salah satu penyebabnya karena bisnis warung makannya ini banyak ditentang oleh masyarakat di sekitar situ gitu. Karena ternyata dia membuang limbah sisa masakannya itu ke sungai tempat yang berdekatan dengan rumah warga. Ini yang ditentang oleh warga sampai kemudian
akhirnya warga ini meminta pemilik rumah makan tadi yang kenalan saya tadi untuk pindah. Nah, setelah pindah ini juga tidak bisa berkembang dengan baik. Ya, meskipun sekarang masih buka warungnya, tapi sudah jauh berkurang ya penjualannya dibanding yang dulu. Nah, tapi ketika dia menceritakan pengalamannya tersebut, itu bahkan sampai sekarang itu dia masih belum sadar bahwa membuang limbah ke sungai itu adalah perbuatan yang tidak etis. Nah, kalau kita lihat contoh kasus yang seperti itu, ya salah satu penyebabnya yang paling mungkin itu adalah karena dia tidak punya pengetahuan bahwa membuang limbah di sungai itu adalah perbuatan yang bisa merugikan lingkungan dan masyarakat. Sehingga itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis. Karena dia tidak mempunyai pengetahuan soal itu, maka dia menganggapnya sebagai perbuatan yang biasa-biasa saja. Nah, inilah kenapa pengetahuan itu menjadi faktor yang penting dalam menentukan perilaku etis. Nah, yang ketiga adalah perilaku organisasi. Ya. Jadi bagaimana organisasi dan orang-orang di dalamnya itu berperilaku. Nah, ini juga menentukan bagaimana organisasi itu berperilaku etis atau tidak. Ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau manajernya saja tidak etis, ya, pimpinannya tidak etis, ya bisa jadi perusahaan yang dipimpinnya menjadi tidak etis juga. Gitu. Nah, umumnya perusahaan itu bisa mengembangkan perilaku etis itu dengan mengembangkan kode etik, ya. Nah, tentu kode etiknya itu harus sesuai etika. Terus kemudian kode etik itu disampaikan kepada anggota-anggotanya, ya, kepada anggota organisasi, dikomunikasikan, gitu kan, disampaikan dalam pelatihan. Kemudian bisa juga menggunakan sistem whistle blowing, ya. Saudara mungkin pernah dengar istilah ini, ya, whistle blowing system, ya, atau whistleblower, ya, peniup peluit. Ini maksudnya adalah orang yang speak up, ya, orang yang membuka kesalahan atau kekurangan di sebuah situasi. Nah, ini tidak mudah gitu ya. Seringkali orang yang menjadi whistleblower itu akan dipersekusi, bisa jadi dibully gitu kan. Karena kesannya menghancurkan nama baik perusahaan, menghancurkan nama baik teman gitu kan. Nah, perusahaan yang berperilaku etis itu harus mendukung dan mendorong orang-orang itu untuk speak up. Itu orang-orang itu menjadi whistleblower. Caranya gimana? Ya dengan memberikan perlindungan, ya, bagi para whistleblower, bisa dengan cara memberikan rewards gitu ya. Nah, ini harus diperkuat sistem ini. Nah, perusahaan-perusahaan yang tidak punya kode etik, ya, kemudian tidak secara konsisten menyampaikannya kepada karyawannya, tidak punya whistleblowing systems, ini bisa mendorong perusahaan menjadi perusahaan yang tidak etis, begitu. Nah, memang di dalam pengambilan keputusan yang etis itu tidak mudah ya. Kita kadang berhadapan dengan ethical dilemma gitu. Jadi ada situasi-situasi itu yang jelas ya bahwa oh ini enggak etis, oh ini etis gitu ya. Tapi ada beberapa situasi yang terkesan itu sebuah dilema gitu ya. Ini kayaknya kok etis gitu ya, tapi menurut pihak yang lain kok enggak etis gitu ya. Jadi kadang ada dilema seperti itu. Ada beberapa situasi-situasi yang kabur ya. Contoh klasik misalnya dari ethical dilemma itu yang terkenal adalah eutanasia. Ya. Eutanasia itu pemberian suntikan mati.
Jadi ini dulu jadi perdebatan populer ya di dalam studi mengenai etika. Jadi orang yang sudah sakit bertahun-tahun misalnya, bahkan berpuluh-puluh tahun, sudah sangat menderita, bahkan mungkin sudah tidak bisa apa-apa itu ya, itu kemudian keluarganya minta untuk di eutanasia gitu ya, disuntik saja supaya nggak ada. Nah ini dulu jadi perdebatan penting etika dilema. Di satu sisi menyuntik orang untuk mati itu perbuatan etis atau tidak gitu kan. Di sisi yang lain membiarkan orang hidup sekarat selama bertahun-tahun itu perbuatan etis atau tidak. Ya, ini salah satu bentuk ethical dilemma. Bisnis itu juga menghadapi persoalan yang sama. Banyak ethical dilemma yang terjadi. Ya, contohnya misal kemarin kalau saudara mengikuti ketika pemerintah meluncurkan program bantuan bagi orang-orang yang di PHK misalnya ya. Kemarin awal-awal Covid itu kalau saudara ingat. Ya, di situ kemudian menjadi pembahasan yang viral ya karena ada salah satu perusahaan yang ditunjuk ikut bergerak dalam program itu adalah milik dari salah satu staf ahli presiden gitu ya. Nah, ini menjadi ethical dilemma sebenarnya. Di satu sisi perusahaan itu dikenal sebagai perusahaan yang memang punya core bisnis di situ yang kompeten ya, salah satu yang paling kompeten. Di sisi yang lain ini menjadi persoalan etis juga karena pemilik bisnisnya adalah orang di dalam pemerintahan gitu. Nah, ini juga ethical dilemma gitu ya. Nah, ada beberapa tips ya yang diberikan oleh buku Bovie and Phil bagaimana menyikapi ethical dilemma itu. Yang pertama, kita harus bisa membaca situasi itu secara akurat dan secara komprehensif ya. Jadi kita harus melihat situasi itu secara menyeluruh. Kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sehingga pengetahuan kita lengkap ya terhadap situasi yang kita hadapi. Meskipun tentu kita punya keterbatasan ya untuk bisa mendapatkan informasi yang betul-betul lengkap. Ya. Terus yang kedua, kita harus mengidentifikasi kalau kita mengambil keputusan A itu dampaknya bagaimana, siapa saja yang terkena dampak. Ketika kita mengambil mengambil keputusan B itu juga sama, siapa yang terdampak dan apa dampaknya. Ya. Terus kemudian yang ketiga, berusahalah seobjektif mungkin. Yang keempat, jangan berasumsi bahwa orang lain berpikir sama seperti kita. Ya. Kita harus mengantisipasi alternatif pemikiran yang lain yang bisa persepsikan atau dipikirkan oleh orang lain. Nah, terus kemudian saya ingin review lagi yang keempat. Jadi seringkali orang itu kan berpedoman pada yang namanya golden rule ya. Aturan emas. Aturan emas itu mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan orang lain itu sama dengan seperti kita ingin diperlakukan. Nah, dalam konteks ini itu justru rekomendasinya sebaliknya. Jangan berpikir bahwa orang lain itu ingin diperlakukan sama dengan apa yang ingin kita lakukan ya, atau seperti kita tuh mau diperlakukan seperti apa.
kita harus mengantisipasi alternatif-alternatif yang lain. Nah, yang kelima ini yang menarik ya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap konflik of interest gitu ya, konflik kepentingan. Nah, inilah yang kemarin banyak dikritik oleh masyarakat, oleh para ahli, para pengamat, yang kasus yang tadi saya ceritakan itu ya, tentang bantuan bagi orang-orang yang di PHK tadi di awal-awal COVID itu. Ya, dianggap oleh banyak orang ini konflik of interest-nya besar gitu ya, makanya itu dianggap sesuatu yang tidak etis begitu. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua. Kita akan mendefinisikan apa itu CSR dan menjelaskan perbedaan antara filantropi dan strategik CSR. CSR saya pikir saudara sudah banyak mendengar ya. Mungkin di sini kita perjelas lagi. Jadi CSR itu adalah gagasan bahwa bisnis itu punya tanggung jawab ya, punya kewajiban terhadap masyarakat selain sekedar mengejar keuntungan gitu ya. Nah, kenapa CSR ini perlu? Karena pada hakikatnya bisnis dan masyarakat ini saling membutuhkan satu sama lain. Masyarakat di satu sisi membutuhkan bisnis, membutuhkan perusahaan supaya dia bisa bekerja, ya kan? Supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya. Produk dan jasa yang dia pakai itu kan adalah output dari perusahaan, gitu kan? Terus kemudian banyak juga pendidikan yang di-provide, yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan, gitu kan? Nah, tapi di sisi lain, bisnis, perusahaan itu juga membutuhkan masyarakat. Ya. Untuk apa? Ya, siapa yang bekerja di perusahaan itu kalau bukan masyarakat? Ya. Perusahaan membutuhkan karyawan yang pandai, karyawan yang terampil. Ya. Perusahaan membutuhkan karyawan untuk menjadi konsumennya, gitu kan? Perusahaan membutuhkan lingkungan sebagai resource, ya, sebagai faktor produksi, ya kan? Ya, jadi masyarakat dan bisnis, sekali lagi saya katakan ini saling membutuhkan satu sama lain. Itulah kenapa perusahaan itu perlu memberikan benefit bagi masyarakat ya, bahwa perusahaan itu punya tanggung jawab, punya kewajiban kepada masyarakat. Nah, ini perlu dibedakan antara filantropi dan strategik CSR. Kalau filantropi itu ya sudah, perusahaan memberikan uang, memberikan barang, ya, mengadakan bakti sosial atau aksi-aksi kemanusiaan, ya, pendidikan gratis misalnya bagi masyarakat tanpa didasari motif apa-apa, ya, betul-betul pure niatannya membantu, murni untuk membantu. Ini yang dikatakan sebagai filantropi, ya. Nah, sementara ada yang berpandangan bahwa ya bisnis itu bagaimanapun nature-nya itu adalah, sifat aslinya itu adalah ya berusaha mencari mengembangkan perusahaan dan mencari keuntungan kan gitu. Makanya ada yang berpandangan bahwa CSR itu perlu dilakukan sejalan dengan, atau tadi ya, keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada masyarakat tadi itu perlu sejalan dengan tujuan bisnis dari perusahaan gitu ya. Jadi ujung-ujungnya ya tetap nanti CSR yang diberikan, bantuan sosial ya, kemudian donasi-donasi yang diberikan tadi, yaitu tujuan akhirnya untuk
mendukung kebijakan atau strategi bisnis dari perusahaan tersebut gitu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dua ini sebenarnya ya yang filantropi ini lebih tulus ya, tentu saja lebih baik ya nilainya ya. Tapi apa namanya? Kalau dari sisi kerealistisannya ini strategik CSR ini yang banyak dipilih gitu ya alirannya. Nah, CSR sendiri itu punya beberapa apa namanya aliran gitu ya. Ada aliran minimalis ya, aliran minimalis ini berpandangan bahwa ya tanggung jawab sosial yang diberikan itu ya semata-mata untuk apa ya hanya perlu dilakukan semata-mata untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan juga untuk tadi ya keuntungan tadi gitu. Nah, yang kedua cynical ini berpandangan bahwa berpandangan bahwa tanggung jawab sosial itu cuma perlu dilakukan untuk menutupi apa namanya tindakan yang sebenarnya itu. Bahkan mungkin yang dilakukan adalah sebaliknya. Jadi dia hanya menggunakan CSR itu sebagai kedok gitu kan. Katakanlah seperti itu. Yang ketiga, ini defensive CSR. Ini biasanya dia melakukan tanggung jawab sosial ketika banyak kritik yang mengarah kepada perusahaan tersebut ya. Setelah dikritik, dibully oleh netizen itu, dia baru melakukan CSR. Nah, terus yang keempat, proaktif CSR. Ini ketika perusahaan berpandangan bahwa tanggung jawab sosial itu ya tujuan utamanya adalah membantu masyarakat gitu ya. Jadi apa namanya mematuhi hukum ya, mematuhi peraturan atau mengambil keuntungan itu adalah tujuan yang terakhir gitu. Tujuan utama dari CSR kalau menurut aliran ini adalah tadi ya membantu masyarakat. Nah, tentu saja kalau kita lihat yang paling baik ya proaktif CSR ya di sini. Nah, yang paling buruk ya yang cynical ini tadi. Dia menggunakan CSR sebagai kedok, pingin kelihatan jadi perusahaan yang apa namanya punya tanggung jawab sosial yang baik, tapi sebenarnya yang dilakukan mungkin adalah sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan apa sih peran bisnis, apa yang perlu dilakukan oleh bisnis dalam melindungi lingkungan natural ya. Lalu kemudian kita akan membahas mengenai sustainable development. Ya, banyak ya apa namanya perusahaan ya, kemudian banyak juga apa namanya negara yang sudah mengembangkan peraturan-peraturan dan regulasi untuk melindungi sumber daya alam dan mengurangi polusi gitu ya. Salah satunya misal kampanye reduce, reuse, recycle gitu. Mengurangi ya, kemudian menggunakan kembali barang-barang yang sudah dipakai atau merecycle barang-barang yang sudah dipakai tersebut menjadi barang lain yang juga berguna. Nah, contoh praktisnya yang bisa dilakukan untuk apa namanya melindungi lingkungan dan mengurangi polusi itu ya bisa dengan mengurangi penggunaan energi ya. Nah, ini energi ini
apa namanya, menjadi persoalan besar ya, karena tentu saja semakin banyak energi yang dikonsumsi, itu semakin besar sumber daya alam yang terbuang, yang terpakai gitu. Lalu kemudian langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan energi terbarukan ya, renewable energy. Bisa dengan sumber daya listrik, tenaga surya misalnya, tenaga angin ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian komputer ya, komputer itu di perusahaan-perusahaan juga banyak yang apa namanya, waste-nya atau apa, barang-barang sisa yang dihasilkan dari penggunaan komputer itu sangat banyak, dan itu seringkali mengandung zat-zat yang berbahaya seperti merkuri misalnya. Nah, ini banyak juga perusahaan yang bisa mengatasi hal itu dengan cara misalnya mendistribusikan komputer-komputer yang sudah tidak terpakai ke masyarakat yang membutuhkan misalnya ya, atau kemudian di apa namanya, di recycle tadi gitu. Nah, terus kemudian bisa juga perusahaan itu membangun kesadaran di masyarakat ya. Jadi perusahaan tidak semata-mata melakukan bisnisnya, tapi juga membantu peran pemerintah ini justru untuk membangun kesadaran warga bahwa penghematan energi itu penting. Gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya perusahaan bisa secara praktis ya, secara aktif melindungi atau apa namanya, ya melindungi lingkungan dengan cara apa? Dengan cara men-share ya, membagikan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya dalam keberhasilannya mengurangi energi ke pihak-pihak lain ya, ke perusahaan lain, ke pemerintah, ke para peneliti gitu ya. Supaya ini bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama. Salah satu yang berkembang ya mengenai diskusi yang berkembang ya mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan itu adalah isu sustainability ya, keberlanjutan. Jadi banyak pihak yang berpandangan bahwa mestinya perusahaan itu, bisnis itu harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ya. Perusahaan harus bisa beroperasi menggunakan prinsip sustainability. Apa itu prinsip sustainability atau sustainable development? Yaitu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi ya, atau tanpa menghilangkan apa namanya, hak generasi mendatang untuk mendapatkan sumber daya tadi ya. Jadi misalnya sumber daya atau bahan bakar minyak misalnya ya. Ya, perusahaan itu bisa dikatakan sustainable apa namanya, beroperasi secara sustainable itu ketika dia menggunakan sumber daya minyak itu, menggunakan energi minyak itu cukup untuk kebutuhannya saat ini, dan dia bisa menjamin minyak itu juga tersedia untuk generasi-generasi yang akan datang. Itulah sustainable development. Nah, ternyata ketika banyak perusahaan berusaha untuk punya perspektif yang sustainable tadi, itu efeknya bukan kemudian perusahaan malah rugi gitu ya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak perusahaan yang mendapati bahwa dengan semakin
sustainable itu, pola operasinya, pola bisnisnya, dia malah justru semakin efisien gitu ya. Jadi semakin hemat gitu. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan sustainable development issue itu menjadi banyak dilakukan oleh banyak perusahaan, ya, banyak perusahaan yang kemudian go green, ya, banyak perusahaan yang kemudian menerapkan sustainable development, ya, karena tadi malah itu bisa mendorong efisiensi, ya, sehingga itu dianggap sebagai strategi bisnis yang cerdas gitu. Di satu sisi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan itu terpenuhi, di sisi yang lain perusahaan juga untung karena ada penghematan gitu ya. Nah, kita sampai di tujuan pembelajaran yang kelima. Kita akan, kalau tadi kita sudah mempelajari apa tanggung jawab perusahaan bagi lingkungan, kita akan mempelajari tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen ya. Jadi kita langsung ke sini aja ya. Ini ini ya, sorry. Jadi hak yang pertama dari konsumen itu adalah hak untuk membeli produk yang aman ya, dan hak untuk membeli secara aman gitu ya, hak untuk mendapatkan produk yang aman dan membeli secara aman gitu. Ya tadi saya sudah contohkan, misal ada obat nyamuk yang ternyata kandungannya itu berbahaya bagi kesehatan misalnya. Ya, ada zat-zat yang bisa mengakibatkan dalam jangka panjang itu mengakibatkan kanker misalnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya itu adalah bentuk pelanggaran terhadap hak ini gitu ya. Mestinya perusahaan menyadari bahwa konsumen itu punya hak untuk mendapatkan produk yang aman. Dan yang kedua, membeli produk itu secara aman. Maksudnya di sini adalah seringkali misalnya ketika kita membeli produk online katakanlah, ternyata dengan kita membeli produk online itu kita menjadi tidak aman gitu. Banyak keluhan-keluhan, banyak isu-isu yang berkembang bahwa identitas pembeli itu dijual di pasar gelap gitu ya, dicuri dan kemudian dijual di pasar gelap, atau bahkan mungkin perusahaan memanfaatkannya secara tidak etis ya, disebarkan ke pihak lain ya, di mana pihak lain itu menggunakan data itu untuk kepentingan mereka gitu ya. Nah, ini juga bentuk hak konsumen yang harus dipenuhi gitu. Yang kedua adalah hak untuk diberikan informasi. Ya, apa saja kandungan produknya, kemudian kadaluarsanya misalnya ya. Itu adalah beberapa informasi yang harus diberikan kepada konsumen ya. Kemudian misalnya harga eceran tertinggi ya kalau kita beli obat ya. Nah, itu penting untuk diketahui. Lalu yang ketiga ini adalah hak untuk memilih produk apa yang mau dibeli. Nah, ini saya pikir konteksnya lebih dekat ke negara-negara yang menganut kebebasan gitu ya. Di Amerika itu konsumen berhak beli apa saja, ya, termasuk membeli produk-produk yang berbahaya gitu ya, senjata api ya, kemudian ada beberapa misal negara yang mengizinkan warganya membeli ganja misal ya, membeli alkohol gitu, membeli drugs gitu ya. Nah, ini tentu harus disesuaikan dengan konteks budaya tadi, lagi-lagi ya, budaya. Di Amerika mungkin budayanya
ya mengkonsumsi ya budayanya tadi ya, nilainya adalah salah satunya kebebasan gitu. Nah, ini makanya di sini disebutkan sejauh mana kita harus memberikan hak ini. Ya. Kalau ini kan kalau coba saudara baca ini misalnya yang ini ya. Ya, kalau produk itu ternyata membahayakan, misal apakah harus diizinkan juga gitu kan? Atau pemerintah harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk melarang penjualan-penjualan produk-produk yang membahayakan seperti itu. Ya. Nah, ini kan soalnya kontradiktif juga dengan hak yang pertama tadi. Ya kan? Konsumen berhak memberi barang yang aman. Ya, ini kita harus cukup kritis ini terhadap hak yang ini. Kalau di Indonesia saya pikir ini tidak kontekstual ini. Ya, kalau di Indonesia ada beberapa peraturan yang melarang ya, misalnya penjualan alkohol dengan kadar tertentu ya. Senjata jelas tidak diizinkan ya. Kalau soft drink masih ya kan. Rokok juga masih meskipun dari waktu ke waktu ini selalu terjadi pengetatan-pengetatan gitu. Saya lebih setuju terhadap pendapat yang kedua ini ya, bahwa pemerintah untuk produk-produk yang membahayakan tentu perlu ya diberi kewenangan untuk membatasi. Cuma bagi produk-produk yang bebas dari hal-hal yang harmful ya, dari hal-hal yang membahayakan, tentu konsumen harus diberi kebebasan gitu. Contohnya yang tadi saya misal ceritakan mengenai airlines tadi di awal ya, pesawat terbang. Ya, kita harus diberi kebebasan dong untuk memilih terbang dengan pesawat A, B, C atau D gitu. Nggak bisa kita dihalang-halangi untuk atau kita diarahkan untuk memilih penerbangan atau pesawat terbang yang terafiliasi pada kelompok tertentu gitu ya. Persaingan-persaingan yang tidak sehat seperti itu yang harus kita lebih perhatikan ya gitu. Lalu hak untuk didengar ya, ini juga menjadi diskusi yang berkembang ya, bahwa konsumen itu perlu untuk didengar, konsumen perlu untuk mempunyai saluran menyampaikan komplain ya, menyampaikan keluhan. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang dewasa ini membuka layanan-layanan khusus bagi pengaduan konsumen ya, termasuk online marketplace itu kan bisa berkembang karena konsumen bisa bebas ya mengadukan keluhannya dan konsekuensi bagi perusahaan yang tidak tidak memenuhi hak konsumen itu bisa tidak diteruskan misalnya uangnya ya, atau konsumen berhak mengembalikan barang ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah kita akan mempelajari tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya. Tadi kita sudah mendiskusikan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya, tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen, dan sekarang tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Jadi kita bisa lihat langsung ya, contohnya misal ini ya. Nah, jadi salah satu hak yang perlu diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya itu adalah kesetaraan ya. Karyawan atau calon karyawan, mulai dari calon karyawan ya, itu harus punya hak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Artinya ketika perusahaan itu mengadakan seleksi, itu nggak boleh perusahaan itu hanya membuka lowongan bagi suku tertentu atau gender tertentu. Ya, kalau saudara belajar manajemen sumber daya manusia, saudara kan tahu ini. Ya, jadi bahwa perusahaan itu sebenarnya nggak boleh
ketika membuka lowongan itu pria lebih diutamakan atau wanita lebih diutamakan, ya. Penampilan menarik lebih diutamakan, ya. Itu sangat tidak equal, ya. Tidak memberikan kesetaraan terhadap calon pekerja, ya. Nah, ketika sudah masuk ya menjadi karyawan itu pun juga sama. Mereka harus mendapatkan kesempatan pengembangan yang sama, pelatihan yang sama, gaji yang adil gitu ya. Adil itu bukan harus sama ya, harus sesuai dengan kompetensi, keahlian, tanggung jawabnya kan gitu. Nah, terus kemudian ini kalau di Indonesia diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nanti saudara coba cek. Nah, terus kemudian hak keselamatan kerja ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Ini juga penting. Kecelakaan kerja angkanya sangat tinggi ya, makanya ini harus terus didorong ya, informasi ini bahwa perusahaan itu bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Keselamatan kerja misalnya ya, perusahaan itu harus menghindarkan karyawan dari risiko-risiko pekerjaan. Ya, misalnya ya, kalau ada pekerjaan itu yang berdekatan dengan mesin yang, atau misalnya kalau perusahaan itu pabriknya harus menggunakan mesin yang suaranya bising gitu ya, yang itu bisa berpengaruh pada kesehatan pendengaran. Itu solusi yang pertama atau rekomendasi yang pertama ya, diusahakan tidak menggunakan mesin yang suaranya bising gitu ya. Terus yang kedua, kalau ternyata nggak bisa menggunakan mesin lain yang suaranya tidak bising, ya rekomendasinya adalah taruh mesin itu di ruang yang aman ya, yang bisa kedap suara, dan jauhkan karyawan dari situ. Itu rekomendasi yang kedua. Kalau yang ketiga, misalnya ternyata harus ada karyawan yang mengoperasikan mesin itu, ya terpaksanya karyawan itu harus dibekali dengan APD ya, alat pelindung diri, misalnya dengan earmuff ya, penutup telinga gitu kan. Tapi tadi ya, rekomendasi awalnya yang utama adalah ya jangan pakai barang-barang atau mesin-mesin yang membahayakan gitu. Kesehatan karyawan ya, ini juga di Indonesia sudah berkembang ke arah yang benar ya. Misalnya karyawan dijamin ya harus masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, ini juga bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan ini ya, tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan itu terpenuhi. Saya pikir cukup ya untuk materi pada chapter ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap sehat semuanya ya. Stay safe and healthy.